من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku, saudariku, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula yang telah memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita pertolongannya, memberikan kepada kita hidayah untuk taat kepadanya Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah sumber kejayaan kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sebaliknya, maksiat kepada Allah adalah sumber kesengsaraan dunia dan akhirat. Ketika manusia ingin menjadi manusia yang sukses di akhirat, dan dia tahu jalan-jalan yang akan mengantarkannya kepada sukses di akhirat, ketahuilah saudaraku, saudariku, itu juga yang akan mengantarkannya kepada kesuksesan di dunia. Ketika manusia tahu apa yang akan menghancurkannya di akhirat, apa yang akan membuat dia sengsara dan binasa di akhirat, ketahuilah bahwa itu juga yang akan membuat dia hancur, sengsara, binasa di dunia. Hikmah Allah itu satu, perintah dan larangannya itu satu, hasilnya pun satu. Maka seluruh jalan yang akan mengantarkan manusia kepada kejayaan akhirat, dialah jalan yang akan mengantarkan manusia kepada kejayaan dunia. Dan apapun yang mengantarkan manusia kepada kesengsaraan akhirat, maka dia pula yang akan mengantarkan manusia kepada kesengsaraan dunia. Maka jalan kesuksesan dunia dan akhirat satu jalan. Sebagaimana jalan kesengsaraan dunia dan akhirat pun satu jalan. Iyakum, thumma iyakum, thumma iyakum. Jauhi, jauhi, dan jauhi saudaraku, merasa bahwa jalan yang akan mengantarkan manusia kepada kesengsaraan akhirat itu adalah jalan menuju kesuksesan dunia. Sebagaimana iyakum, thumma iyakum, thumma iyakum, jauhi, jauhi, dan jauhi, memahami bahwa jalan yang akan mengantarkan manusia kepada kesuksesan akhirat, dia adalah jalan yang menyengsarakannya di dunia. Mudah-mudahan ini bisa kita tangkap dengan baik, kita hayati dengan baik, dan bisa kita pahami dengan benar. Karena sejujurnya, mayoritas manusia yang hidup di zaman sekarang salah dalam bab ini. Apa yang akan mengantarkannya kepada kesuksesan akhirat, dia anggap kesengsaraan dunia. Padahal kesuksesan dunia. Dan jalan yang akan mengantarkannya kepada kesengsaraan akhirat, dia anggap ke jalan suksesnya dunia. Padahal jalan kesengsaraan
dunia juga. Allah tidak pernah salah. Dan bukan Allah namanya kalau salah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang patuh dan taat, orang-orang yang berjalan di atas ketaatan, berbakti kepada Allah, hidup di atas jalan yang Allah ridhoi, benar-benar hidup di dalam kenikmatan dunia dan akhirat. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat bejat, berbuat maksiat, berbuat kriminal, lafi jahim, benar-benar hidup di dalam kobaran api. Panas. Dunia dan akhirat. Pahami itu dengan baik. Allah tidak pernah salah. Yang taat hidup dalam kenikmatan di dunia dan di akhirat. Dan yang berbuat maksiat hidup dalam kesengsaraan dunia dan akhirat. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan menjadikan orang-orang muslim sama dengan orang-orang mujrim? Orang yang taat patuh sama dengan orang yang bejat berbuat maksiat? Malakum kaifa tahkumun? Ada apa dengan kalian? Kok salah dalam memberikan patokan hukum? Alangkah buruknya hukum yang kalian katakan. Orang taat kepada Allah di dunia, lalu Allah sengsarakan. Aneh. Sebagaimana orang yang taat di akhirat Allah sengsarakan, juga aneh. Yang akan sengsara di dunia, orang yang tidak taat kepada Allah. Dan yang sengsara di akhirat, orang yang tidak taat kepada Allah. Karena dunia dan akhirat, dua-duanya milik Allah. Yang taat kepadanya, Allah bahagiakan di dunia sebelum di akhirat. Dan yang berbuat maksiat kepadanya, Allah sengsarakan di dunia sebelum akhirat. Ustadz, kenapa orang-orang kufar hidup dalam kemewahan? Bukankah dia telah mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia? Lalu kenapa dikatakan bahwa mereka hidup sengsara? Bahagia dan sengsara tidak terletak pada fasilitas. Siapa bilang bahagia dan sengsara terletak pada fasilitas? Titik itulah yang salah dalam sudut pandang. Kalau orang hidup dalam fasilitas serba mewah, berarti dia bahagia. Kalau orang hidup dalam fasilitas yang serba miris, berarti dia sangat sengsara. Siapa bilang? Adakah jaminan orang yang membawa istri dan anak-anaknya pergi pengajian di atas becak? Becak di sini sebut apa ya? Becak juga. Pakai sepeda motor tapi ada di sampingnya. Oh bukan becak kayu. Sepeda motor yang di sampingnya ada bentor. Becak motor. Oke, itu yang Anda maksud. Di tempat kami disebut becak juga karena becak kayu di negeri kami nggak ada. Becak kayu di negeri kami tak ada. Di negeri Sumatera. Yang Anda maksud becak motor tadi. Karena di negeri kami ada. Siapa yang berani mengatakan bahwa, bukan siapa yang berani, siapa yang merasa bahwa orang yang pergi pengajian dengan menggunakan becak motor lalu membawa istri dan anak-anaknya itu tidak bahagia melebihi orang yang di atas mobil sportnya. Apakah jaminan bahwa di atas mobil sport akan bahagia dan di atas sepeda motor, becak motor tadi itu artinya tidak bahagia? Apakah sepeda motor lambang ketidakbahagiaan dan mobil sport adalah lambang kebahagiaan? Realita pun tidak menunjukkan itu. Jangankan hakikat,
Realita nyata tidak menunjukkan itu. Hal yang sama, orang yang pakai sendal yang harganya cuma 25.000 tidak lebih sengsara daripada orang yang pakai sendal yang harganya 20 juta. Orang yang pakai baju yang harganya 35.000 tidak lebih sengsara daripada orang yang pakai baju yang harganya bisa sampai 20, 30, 100 juta. Dan siapa yang bilang pakai jam tangan yang harganya cuma 100.000 itu sengsara beda dengan orang yang pakai jam tangan 3 miliar? Siapa bilang? Mana bukti? Fahamlah kita bahwa selama ini kita keliru dalam sudut pandang. Kita mengira bahwa fasilitas adalah lambang kebahagiaan. Lambang kemewahan, yes. Kebahagiaan tidak. Karena kebahagiaan letaknya di dalam hati. Oleh karena itu, hati orang-orang yang taat, nyaman, tenang, tentram, dia bahagia. Sementara hati pelaku maksiat, Allah yang mengatakan, susah, sengsara, resah dan gelisah, nggak nyaman. Allah yang mengatakan, itu artinya dia tidak bahagia. Karena Allah yang mengatakan itu. Orang yang hidup di atas kemaksiatan, Allah katakan, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sempit bukan rumahnya, rumahnya gedung. Sempit itu letak di hatinya. Karena di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Orang-orang yang Allah sesatkan, Allah akan jadikan hatinya sempit. Jadi sempit yang ada di dalam ayat tadi, dalam surat Thaha, sempit di dalam dada. Bukan sempit dalam rumah. Rumah Rasul sempit. Tapi hati Rasul, hati paling lapang di permukaan bumi. Sudahlah sempit, harajan, galau, nggak pernah tenang, nggak pernah tentram, nggak pernah nyaman. Itu artinya mereka sengsara. Apa yang membawa mereka kepada kesengsaraan? Bukan fasilitas. Dalalah, kesesatan. Wa may yurid an yudhillah. Orang-orang yang Allah sesatkan. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, orang kufar sekarang ini ingin menampilkan kepada kita mereka lagi bahagia di atas sarana mereka yang serba mewah. Kalau antum yakini itu, antum kurang yakin dengan Al-Quran. Allah yang mengatakan dada mereka sempit, Allah yang mengatakan dada mereka sesak, galau, nggak nyaman, Allah yang mengatakan kehidupan mereka itu sempit. Kok antum bisa-bisanya memahami mereka bahagia? Itu hanya sandiwara. Itu hanya kamuflase. Itu hanya acting. Itu hanya di depan kamera. Itu hanya ingin pamer. Itu hanya ingin nipu orang yang melihat dia sedang tertawa di atas kemewahan. Pasti dia menyimpan cerita pahit yang tidak mau dia sampaikan kepada kita. Dan Allah telah menyampaikannya kepada kita di dalam Al-Quran. Allah tidak mungkin salah. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang taat hidupnya itu nikmat. Dunia dan akhirat. Lapar tapi nikmat. Capek tapi nikmat. Kurang tidur tapi nikmat. Nangis tapi nikmat. Itulah hidup orang taat. Hidupnya orang yang tidak taat, enggak sholat tapi sengsara. Di restoran mahal tapi sengsara. Di mobil mewah tapi sengsara.
kerjaannya tertawa tapi sengsara. Orang yang beriman kerjaannya nangis tapi bahagia. Nangis bukan nangis masalah ya. Nangis mengadu kepada Allah, nangis minta ampunkan dosa kepada Allah, nangis minta surga kepada Allah, nangis minta dirahmati Allah di saat nanti kita berdiri di hadapan Allah. Tangisan itu. Nangis minta husnul khatimah kepada Allah. Nangis minta taufik, minta hidayah di atas istiqamah, di atas ketaatan. Tangisan itu yang dimaksud. Bukan tangisan hutang belum bayar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Hendaklah mereka tertawa sedikit, menangis banyak. Untuk bahagia, bukan untuk sengsara. Kenapa? Karena kalau tertawanya banyak, sengsara. Iyyakum wadh-dhahik fa inna kathrata adh-dhahik tumitul qalb. Jauhi oleh kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Lihat, salah pandang kita, orang yang banyak tertawa bahagia, orang yang nangis sengsara. Ternyata salah, yang nangis yang bahagia, banyak tawa malah yang sengsara. Maha suci Allah yang telah menurunkan kepada kita pedoman, sehingga kita tahu apa hakikat yang sebenarnya terjadi, agar tak mudah ditipu. Agar tak gampang ditipu oleh kamera dan hasil rekaman. Yang semua itu lebih kepada sandiwara dibanding cerita apa adanya. Kalau tidak percaya, silahkan bertanya kepada mantan artis yang sudah taubat. Bagaimana sengsaranya mereka di tengah tawanya mereka di depan kamera. Antum tinggal dekat ibu kota, mungkin banyak atau punya kenalan yang pernah hidup di dunia itu, lalu sekarang alhamdulillah Allah berikan hidayah, sudah benar-benar meninggalkannya dan masuk ke dalam dunia ketaatan. Tanya kepada mereka, apa yang mereka rasakan di tengah hiruk pikuknya joget itu. Tanya kepada mereka, apa hati mereka di tengah ketawa-ketawanya mereka di atas maksiat itu. Dan tanya juga kepada mereka sekarang, apa yang mereka rasakan ketika rajin duduk di pengajian, rajin baca Quran. Akan seperti yang Allah katakan, karena Allah tidak pernah salah. Apakah orang-orang yang berbuat keburukan, hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at, apakah orang-orang yang selalu berbuat keburukan, dosa dan maksiat yang Allah larang, kami akan samakan mereka dengan orang yang beriman dan beramal saleh? Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang yang berbuat maksiat, berbuat keburukan, kami akan samakan dia dengan orang yang beriman dan beramal saleh? Dunia dan akhirat disamakan oleh Allah. Sama yahkumun, buruk sekali apa yang kalian hukumi, kalian berikan patokan hukum hasil kesimpulan. Sama. Gak mungkin sama, dunia dan akhirat. Gak mungkin sama di dunia, gak mungkin sama di akhirat. Di akhirat kita bisa pahami. Tinggal dibawa ke dunia, sama juga seperti itu. Sebagaimana kita bisa memahaminya, yang taat dapat kenikmatan di akhirat, yang bejat dapat kesengsaraan di akhirat, hal yang sama di dunia juga demikian. Takkan Allah samakan dalam kehidupan dunia orang yang taat dan orang yang bejat, sebagaimana takkan Allah samakan dalam kehidupan akhirat orang yang bejat dan orang yang taat. Tidak akan disamakan oleh Allah. Apalagi terbalik.
Yang taat malah dibuat sengsara. Yang bejat malah dibuat bahagia. Hukum yang sangat terbalik itu, saudaraku. Gak mungkin, mustahil. Orang yang Allah cintai, lalu Allah sengsarakan. Orang yang Allah musuhi, lalu Allah buat dia bahagia sebahagia-bahagianya. Hei, Anda tertipu. Matamu sedang tertipu oleh screensavernya dunia. Itu screensaver dunia. Goyang sedikit mouse-nya, kelihatan aslinya. Udah nggak zamannya screensaver mungkin ya. Itu screensaver dunia. Karena mereka tidak akan mungkin menyebutkan kepada orang kesengsaraannya. Hilang pamornya. Hilang naik daunnya. Hilang apa namanya di tengah manusia. Kalau dikeluhkan kepada fansnya apa yang dia rasakan daripada kesengsaraan hati, kesengsaraan ini, kesengsaraan itu. Tentu yang dia pamerkan yang membuat orang mengatakan setelah itu, wow. Gitu. Maka hati-hati. Dunia menipu. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah mengatakan, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ dunia. Jangan sampai dunia menipu kalian. Dunia ini penuh dengan tipuan. Dunia ini penuh dengan tipuan. Yang terlihat nggak seperti yang terjadi. Suatu hari di bandara kota Pekanbaru jam 7 pagi mendarat pesawat Garuda dari Jakarta. Turun dari pesawat Garuda yang baru datang landing dari Jakarta itu orang-orang berpakaian necis. Celananya saja celana jeans, bukan celana manusia lagi, celana jeans. Sepatunya keren, pokoknya penampilannya luar biasa. Dan sudah parkir di depan bandara, di bagian depan beberapa mobil Land Cruiser menyambut mereka. Nah, karena saya ada urusan ketika itu dengan mereka, dipanggil pengajian, saya ikut mobil itu. Ternyata mereka adalah karyawan-karyawan perusahaan minyak, orang-orang penting di perusahaan tersebut, yang kerjanya 14 hari di Pekanbaru, di Riau, 14 hari libur. Dan ini jadwal mereka masuk. Setelah itu 14 hari mereka akan kerja di hutan. Dan dalam cerita perjalanan mereka mengatakan bahwa kalau sudah mau masuk kerja ini hati itu galau gitu. Hati itu nggak nyaman, hati itu maunya tetap di rumah gitu. Coba lihat, itu isi hatinya ketika ditanya. Tapi penampilannya datang dari Jakarta, bayi Garuda. Baju necis, celana necis, jam mahal. Yang nyambut mobil apa? Mobil mahal juga. Tentu orang yang melihat screensavernya, wow, orang ini sedang berada dalam kenikmatan. Padahal hatinya, andai tidak naik pesawat pagi ini. Gitu. Itu isi hatinya. Andai tidak dijemput oleh mobil Land Cruiser pagi ini. Itu yang dia inginkan sebenarnya, isi hatinya. Dia tidak mau 14 hari masuk hutan belantara. Yang namanya kerja minyak ya di hutan. Untuk Indonesia. Kalau mau di gurun pasir sana di Arab. Artinya apa? Penampilannya beda dengan isi hati. Itu yang Anda maksud. Beda. Yang kita lihat, wah, pasti orang ini gajinya tinggi. Tiap pergi kerjanya naik pesawat. Tapi ternyata hatinya tidak senyaman yang kita lihat. Setelah ditanya, setelah diskusi, tahu apa yang sedang terjadi? Dia isi hati manusia.
Maka hati-hati dengan pesona dunia saudaraku, karena dia bisa melalaikan kita terhadap akhirat. Salah nilai saja membuat kita akan kehilangan konsentrasi akhirat. Salah sudut pandang yang tadi saja akan membuat kita kehilangan konsentrasi akhirat. Kalau kita mengira orang yang di atas kemewahan dunia itu akan membawanya kepada kenikmatan dunia, itu sudah bisa membuat kita lalai dari akhirat. Kenapa? Karena di depan mata bisa disaksikan, nampak kemewahan itu, hati pun menginginkannya, hanyut. Berusahalah mendidik hati untuk bisa melihat dengan sebenar-benar penglihatan nyata bahwa orang yang sedang sujud itu lebih bahagia dibanding orang yang sedang di atas mobil mewah. Ini yang sering hilang dari sudut pandangan mata manusia yang terkoneksi kepada hati, yang hati itu telah dihiasi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika memandang orang yang sedang membaca Al-Quran, dia lebih bahagia daripada orang yang sedang tertawa di depan sebuah acara yang mengundang tawa. Antum tahulah itu acara-acara yang mengundang tawa itu. Karena itu acara yang paling diminati manusia. Acara ketawa ketiwi. Acara yang bisa mengundang apa? Tawa. Tawa apa namanya. Pokoknya tawa lah pokoknya. Jangan pandang orang yang ketawa itu bahagia. Pandang orang yang sedang membaca Al-Quran itu bahagia. Apalagi kalau dia baca Quran sambil keluarkan air mata. Itu orang yang bahagia, bukan yang sedang ketawa. Tapi tak mudah mendidik hati seperti itu. Mendidik hati untuk melihat orang yang sedang sujud itu lebih hebat, lebih bahagia, lebih tentram, lebih nyaman dibanding mobil mewah berapa miliar pun harganya. Ayo didik sudut pandang mata yang benar, yang terkoneksi dengan hati yang diisi dengan keimanan. Agar apa? Agar dunia ini tidak menipu kita dan membuat kita lalai akhirat. Karena semangat mengejar akhirat akan hilang apabila ternyata matanya condong ke dunia. Kalau sudah condong ke dunia, ngikut amalnya. Maka matanya diarahkan ke arah itu, lisannya diarahkan ke arah itu, majlisnya diarahkan ke arah itu. Kenapa? Karena hati udah condong ke dunia. Di hati itu nggak bisa disatukan sama kuat, itu nggak bisa. Nggak bisa, salah satunya harus menang. Kalau yang menang akhirat, pasti yang kalah dunia. Berlaku sebaliknya. Kalau yang menang adalah dunia, pasti yang kalah adalah akhirat. Keinginan mereka untuk mengatakan harus 50-50 itu hanya omong kosong. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, soal hati pilihannya hanya satu, nggak bisa dua. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Allah tidak pernah meletakkan dalam jiwa seorang hamba, dalam jiwa seorang manusia, dua hati. Nggak ada. Di dalam rongga dadanya itu nggak ada dua hati. Yang ada hanya satu hati. Maka kecondongan hati hanya kepada satu. Nggak bisa dua sekaligus. Allah yang mengatakan itu kepada kita. Maka ketika hati itu condongnya kepada akhirat,
dia tidak akan condong kepada dunia. Berlaku sebaliknya. Kalau sedang condongnya kepada dunia, nggak akan condong ke akhirat. Maka lihatlah orang yang mengejar dunia, mengejar dunia, mengejar dunia, pasti akan lalai akhirat. Maka dimulai dari sudut pandang yang benar, akan melahirkan mengejar surga yang benar. Salah dalam memandang dunia, maka akan terikut kita kepada kesalahan itu. Pada dasarnya, kalaulah bukan di dalam Al-Quran Allah bercerita, di dalam hadis Nabi SAW menyampaikan, dan kita benar-benar mengimani itu dengan hati kita, sulit bagi hati ini untuk condong kepada akhirat. Sulit. Karena akhirat itu tak tampak. Tetapi bagaimana caranya menjadikan yang tak tampak itu bagaikan tampak, itulah dia iman. Antum percaya, sepercaya-percayanya bahwa nanti jam 8 pagi antum melihat matahari ada. Hal yang sama, hati juga seperti itu mengatakan surga ada. Dan kenikmatan yang ada di dalamnya ada. Kemewahan yang ada di dalamnya ada, bagikan adanya matahari, cuma tak tampak. Tapi ada, seperti adanya matahari. Permasalahannya adalah sering sekali iman tak melihat adanya surga itu bagaikan mata melihat adanya matahari. Permasalahannya ada di situ. Kira-kira antum paham apa yang ana maksud? Ana takut ana ngelantur kemana-mana, antum gak fokus-fokus gitu. Tapi kalau melihat wajahnya fokus insya Allah. Insya Allah fokus. Banyak manusia tidak melihat adanya surga bagaikan mata melihat adanya matahari di jam 12 siang. Kalaulah surga itu ada nampak oleh mata sebagaimana matahari nampak oleh mata, nggak ada orang yang tidak beriman. Percayalah. Nggak ada orang yang kafir, percayalah. Pasti nggak ada orang yang tidak beriman. Oleh karena itu, surga Allah perlihatkan di akhirat. Di saat iman tidak lagi dibutuhkan. Di saat iman tak lagi bermanfaat. Pada hari itu, Fir'aun pun beriman. Abu Jahal pun beriman. Kenapa? Sudah nampak oleh mata kok. Tuh surga tuh. Tuh neraka tuh. Nggak ada guna lagi iman. Sehingga imannya orang akan surga dan neraka ketika hari itu nggak ada gunanya. Kapan iman itu berguna? Ya sekarang. Di saat mata ini tak bisa melihat, namun hati meyakini bagaikan sesuatu yang terlihat oleh mata. Di saat perang Uhud, dan sedang dapat kabar kaum muslimin, Muhammad mati. Begitu yang ditebarkan oleh iblis, beritanya Muhammad mati gitu. Dengan bahasa itu, Muhammad mati. Muhammad telah tewas, telah mati. Itu membuat hati sebagian para sahabat down. Nabi Muhammad wafat. Pemimpin mereka wafat. Karena memang Nabi Muhammad tidak terlihat sallallahu alaihi wasallam. Di tengah keadaan yang sedang porak-poranda di barisan kaum muslimin, diserang dari depan dan belakang. Dari depan orang Quraisy yang lari balik arah,
Dari belakang pasukan Khalid bin Walid. Yang ketika itu masih di atas agama Quraisy, membela agama Quraisy. Radhiyallahu anhu wa ardahu. Di saat sebagian para sahabat sedang down, salah seorang sahabat Nabi bernama Anas bin Nadhr berkata, "Wahai kaum muslimin, ada apa dengan kalian? Kalau memang Rasul kita wafat, mari kita sama-sama wafat seperti beliau wafat." Lalu beliau mengambil pedangnya bergerak ke arah pasukan musuh. Seorang diri. Ingin memporak-porandakan barisan musuh. Bertemu dengan jagonya Ansor. Jago maksudnya itu pemimpin Ansor. Pemimpin itu pasti orang jago, orang kuat, orang yang hebat, orang yang spesial, orang yang kalau nggak jadi pemimpin Ansor. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ketika Anas bergerak bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz dan berkata, "Wahai Anas, apa yang kamu inginkan? Kemana kamu?" Nunjuk ke barisan orang kufar Quraisy. "Ada apa?" Kata Anas bin Nadhr, "Saya mencium aroma surga di sana." Maka dia maju, kata Sa'ad bin Mu'adz, dan dia maju dalam keadaan yang saya nggak sanggup melakukannya. Saya sedang mencium ada aroma surga di sana, sambil menunjuk kepada barisan Quraisy. Lalu dia maju memporak-porandakan barisan itu seorang diri sampai wafat. Kata Sa'ad bin Mu'adz dalam kisah Uhud, ia melakukan sesuatu yang saya tak berani lakukan. Ala kulli hal, saudaraku, saudariku, apabila kita membaca Al-Quranul Karim, hal yang paling banyak di dalam Al-Quran adalah tentang Allah. Berikutnya tentang akhirat. Dan yang paling banyak tentang akhirat, surga dan neraka. Baik isinya, nikmat yang ada di dalamnya, dan azab yang ada di dalamnya, atau cerita penghuninya. Itu yang paling banyak di dalam Al-Quran. Sehingga apabila seorang membaca Al-Quranul Karim dan dia mengerti apa yang dia baca, maka hatinya selalu Allah bawa kepada mengenal Allah, mengenal akhirat, surga, neraka, neraka, surga, surga, neraka, neraka, surga, surga, neraka, neraka, surga. Maka hati orang yang membaca Al-Quranul Karim dan mentadaburi Al-Quranul Karim sulit untuk keluar dari bahasan itu. Karena isi Al-Quran mayoritasnya itu. Ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi saja, surga, neraka. Kalau kita, apalagi bagian-bagian terakhir daripada kitabullah azza wa jalla, itu ayat yang paling banyak di dalamnya kita dibawa ke surga, dibawa ke neraka. Hati kita maksudnya, dibawa ke neraka, dibawa ke surga, dibawa ke neraka, dibawa ke surga. Sedemikian pentingkah? Ya. Agar hati itu benar-benar yakin dia ada, dan dia benar-benar siap menanti, dan dia benar-benar merindukan orang yang akan memasukinya. Permasalahannya, siapa yang akan mengejar? Hati yang beriman. Iman yang kayak apa? Kayak tadi. Bukan iman dalam arti kata saya kadang-kadang teori itu kita katakan iman. Teori bahwa ada surga, ada neraka. Kadang-kadang orang menyebutnya itu iman. Padahal hanya sekedar tahu ada surga, ada neraka. Ya tahu, tapi bukan iman.
Iman itu yang mana? Iman itu yang punya pengaruh terhadap anggota tubuh. Karena iman itu letaknya di dalam hati dan hati adalah raja anggota tubuh. Kalau dia benar-benar beriman, dia akan memerintahkan seluruh anggota tubuh ke arah itu. Di mana letak iman? Di dalam hati. Kalau memang hati itu iman, dia akan memerintahkan karena rajanya anggota tubuh adalah hati. Dalam hadis yang sangat masyhur. Hati kalau benar-benar iman, membawa mata kepada iman, telinga kepada iman, lidah kepada iman, kaki dan tangan kepada iman, hati. Sehingga pandangan mata ke arah iman, pendengaran telinga ke arah iman, pembicaraan lisan kepada iman. Kalau hati beriman. Permasalahannya adalah sering orang mengira bahwa sekedar tahu itu adalah iman. Karena memang makna dalam bahasa kita percaya. Sampai orang yang sedang berbuat maksiat di tempat maksiat pun ditanya, kamu percaya kepada neraka? Iya. Kamu takut kepada neraka? Iya. Padahal sedang berbuat maksiat. Itu bukan iman. Yang diinginkan Allah dan ada dalam syariat Allah. Itu sekedar tahu. Sekedar tahu letaknya di sini. Di pikiran. Teori. Izinkan Anda untuk mengatakan teori. Anda tahu teorinya. Tapi belum iman. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Dunia ini pasti ditinggal. Surga pasti dituju. Akal logika yang benar menuju yang pasti dituju atau menuju yang pasti ditinggal. Dunia ini pasti ditinggal. Akhirat itu pasti dituju. Namun tipu daya dunia yang luar biasa membuat manusia melalaikan yang pasti dituju dan fokus kepada sesuatu yang pasti ditinggal. Maka itu logika yang tidak benar. Baik secara syariat atau secara hukum manusia. Oleh karena itu, orang kufar tidak berakal, akalnya salah. Kenapa? Dia fokus kepada yang pasti ditinggal, bukan kepada yang pasti dituju. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai mereka berkata nanti di akhirat, andai di dunia ini kami mendengar, andai di dunia kami berakal, nggak mungkin kami menjadi penduduk neraka sa'ir. Penduduk neraka, secerdas apapun dia, sekaya apapun dia, ngaku tak berakal. Kenapa? Dia fokus kepada sesuatu yang ditinggal. Bukan sesuatu yang akan dituju. Maka yang cerdas mana? Yang fokus kepada apa yang dituju. Al-Kayyisu, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal mauti, yang mau taat patuh dan beramal untuk apa-apa yang datang setelah kematian. Itu orang cerdas. Kenapa? Dia fokus kepada
apa yang akan dituju. Dalam riwayat lain, Rasul ditanya, ayul mu'minina akyas. Orang beriman mana yang paling cerdas ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak ngingat kematian. Ingat kematian maksudnya adalah persiapan untuk apa yang ada setelahnya. Bukan ngingat doang. Kalau ngingat doang, berarti lebih cerdas orang yang tinggal di pinggiran atau di samping TPU. Karena setiap hari melihat orang dikebumikan. Bukan itu. Oleh karena itu hati-hati dengan pandangan mata terhadap dunia dan perhiasannya. Rasul SAW pun diwanti-wanti oleh Allah. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Jangan engkau panjangkan matamu kepada mereka-mereka yang telah kami berikan kepada mereka kenikmatan dunia. Itu hanya sesuatu yang kerdil dan kecil dan akan ditinggal. Pasti ditinggal, nggak ada cerita di bawah. Yang di bawah yang mana? Yang di bawah itu yang diinfakkan. Maka orang yang paling rajin berinfak, apabila dia berinfak dengan ikhlas di jalan yang benar, itulah orang yang cerdas. Oleh karena itu, ketika datang kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam harta yang banyak, beliau ambil sebahagian kecil untuk dunia, sisanya beliau infakkan. Beliau ambil jatah para istri, anak, dan jatah itu jatah yang sangat sedikit. Yang cocok untuk istri para nabi, cocok untuk anak para nabi, jatah dunia yang sangat sedikit supaya tidak terpaut hati kepada perhiasan dunia. Sisanya beliau infakkan. Itu yang cerdas. Namun tak semudah membicarakannya. Walau mudah memahaminya. Ilmu dan amal kadang nyatu, kadang ilmu di mana, amal di mana. Tapi kalau ilmunya sudah benar, insya Allah perlahan tapi pasti bisa berlatih ke arah yang benar itu. Tapi kalau ilmunya sudah salah, ya sudah, gimana mau latihannya? Karena mayoritas, bukan mayoritas ya, banyak umat Islam zaman sekarang yang tidak mau terima harus lebih fokus akhirat dibanding dunia. 50-50, yang benar 50-50 kata mereka. Gak bisa, 50-50 itu gak bisa. Gak bisa. Oleh karena itu Allah gak nyuruh. Ada kok kata mereka. Mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lalu mereka ambil tafsir yang mereka tafsirkan sendiri. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Berarti hasanah 50%, hasanah 50%, gitu. Itu satu-satunya dalil yang mereka bisa jadikan sebagai dalil akhirat dunia dan akhirat harus 50-50. Enggak. Tegas Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minat dunia. Tegas, nggak ada cerita tidak. Tegas Allah katakan, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik, bukan sama. Abqa lebih kekal. Tegas Allah katakan, dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kalian, kejar kampung akhirat. Jangan lupakan dunia kalian. Yang disuruh kejar kampung akhirat, dunia jangan lupa. Antara mengejar dan jangan lupa, kok 50-50? Yang suruh Allah kejar apa?
akhirat, kejar akhirat. Kejar kampung akhirat, kejar surga. Dunia jangan lupakan. Satunya suruh kejar, satunya jangan lupa, kok sama. Letaknya di mana sama? Itu hanya tafsiran orang-orang jahil. Dan tak bisa mereka amalkan. Dan tak mereka amalkan. Karena kalau mereka amalkan, mereka jadi orang soleh luar biasa. Anda punya gaji berapa? 10 juta. 5 letak di akhirat, 5 untuk dunia. Keren kan? Anda punya waktu beraktivitas berapa jam sehari? Sehari semalam 24 jam. Katakanlah 10 jam Anda untuk tidur, istirahat 10 jam. Sisa 14 jam. 7 jam untuk cari duit, 7 jam baca Quran. Sholat. Keren gak itu? Itu baru 50-50. Bisa nggak? Wallahi Allah nggak nuntut separah itu juga. Ala kulli hal. Kita lanjutkan. Udah sampai syuruk? Udah syuruk belum? Jam berapa syuruk? Kita lanjutkan dengan tanya jawab atau sudah cukup aja materi? Atau kita lanjut materi, nggak perlu tanya jawab? Apa? Materi aja, nggak perlu tanya jawab. Perlu juga. Kita sampai jam berapa ini, Pak? Jam 8. Kadang teori nggak semudah itu mengamalkannya. Ayo kita perhatikan pembicaraan kita. Lebih banyak ke akhir atau dunia sih? Kita bisa nimbang loh. Ayo kita perhatikan apa yang kita dengar. Lebih banyak ke dunia atau ke akhirat sih? Ayo kita lihat condong hati kita. Lebih banyak ke dunia atau ke akhirat sih? Condong hati itu bisa saja condongnya sedang ke akhirat, tapi di tempat kerjaan gitu loh maksudnya, Pak. Nggak mesti harus condong ke akhirat, harus letaknya di masjid. Enggak kok. Di depan dagangan, tapi hati itu condong ke akhirat. Nggak mesti harus di masjid. Nggak mesti. Boleh condong ke hati, sedang condong ke akhirat, namun di pasar. Hati sedang condong ke akhirat, namun sedang jualan mobil. Tidak ada masalah. Ini hanya sekedar mencari nafkah, hati condong kepada akhirat. Jangan kira condong ke akhirat itu masjid dan toko gitu. Enggak juga. Enggak begitu. Utsman berbulan-bulan cari nafkah. Cari bisnis. Saudagar kaya. Kalau sudah safar berbulan-bulan nggak pulang-pulang. Demikian juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang punya perdagangan besar. Tetapi hati mereka adalah hati yang selalu condong ke akhirat. Justru orang yang hatinya condong ke akhirat sedang berada di pasar lebih Allah puji dibanding orang yang condong ke akhirat sedang di pengajian. Kalau sedang di pengajian memang tempatnya. Justru ketika di tempat yang tidak mengarahkan dia kepada condong akhirat, lalu dia condong ke akhirat, Allah puji di dalam Al-Quran. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Orang-orang yang tidak melalaikan mereka bisnis, perdagangan, jual beli, tidak melalaikan mereka dari dzikir kepada Allah. Dirikan salat, menunaikan zakat. Hati mereka selalu takut kepada akhirat. Kapan? Sedang bisnis, sedang transaksi, sedang di toko, sedang di showroom,
Tapi hati mereka tidak pernah lalai daripada akhir. Ya, dipuji oleh Allah. Kenapa? Tempat tidak mengarahkan ke sana, tapi hati tetap ke akhirat. Itu kalau orang seperti ini sedang di masjid, kayak apa hatinya coba? Orang sedang di pasar, ingatnya apa? Ingatnya apa? Akhirat. Apa yang akan terjadi pada dia pada saat dia sedang di masjid? Kalau antum tidak percaya, lihat kebanyakan manusia sekarang yang sedang di masjid, hatinya di pasar. Apa yang terjadi pada dirinya ketika dia di pasar? Akankah hatinya di masjid? Nah, mustahil. Paham yang Anda maksud? Itu orang di pasar, hatinya ke akhirat. Bayangkan apa yang terjadi pada dirinya kalau dia di masjid. Satunya lagi, orang yang di masjid hatinya sedang di pasar. Apa yang terjadi pada dirinya kalau dia sedang di pasar? Ingat akhirat? Sedangkan di masjid aja, ingatnya pasar? Maka yang nampak di depan mata itu sering menggoda keimanan. Sering menggoda. Oleh karena itu, jangan dipanjang-panjangkan pandangan mata itu kepada kenikmatan dunia. Bahasa saya sangat simpel. Jangan biasa baca, lihat si fulan hartanya berapa, rumahnya kayak apa, mobilnya berapa, jenisnya apa. Jangan biasakan lihat itu. Karena itu pasti menggoda hati. Yang paling tidak enak itu hati menginginkan dan tak dapat. Itu yang paling tidak enak sebenarnya. Maka orang yang suka ngelihat harta orang lain, rumah orang lain, mobil orang lain, itu paling sengsara hidupnya. Udah nikmati aja harta yang Allah berikan kepada Anda, yang bisa Anda nikmati. Kan sekarang kan zaman kalau kontennya itu rumah orang kaya, harta orang kaya, garasi orang kaya kayak apa, itu kontennya laris tuh. Subscribernya banyak itu. Apa? Kalau benar saya mengucapkannya. Kalau salah ya mohon dimaklumi saja, bukan dunia saya. Itu sampai jutaan itu. Yang ikut bergabung di channelnya dia. Kenapa? Bahas rumah orang kaya, mobil orang kaya, duit orang kaya, perhiasan orang kaya. Iya atau tidak? Atau anak salah salah lihat Ustadz kayaknya ngarang urusan-urusan. Kenapa? Karena itu kecintaan hati memang ke arah itu. Semakin diasah, semakin semakin maju dia ke situ. Semakin diasah. Nggak diasah aja udah arahnya ke sana. Kecintaan hati itu kepada harta, kepada kenikmatan dunia. Kalaulah bukan ayat-ayat Al-Quran yang turun dengan sangat banyak sekali mendidik hati ini untuk surga, neraka, neraka, surga, surga, neraka, neraka, surga. Seperti yang Anda katakan tadi, sulit hati itu untuk diarahkan ke akhirat. Sulit. Dia pasti ngarahnya ke dunia itu.
Sulit dia untuk fokus akhirat. Sulit untuk dia ngejar akhirat. Sulit. Dalam bentuk aplikasi amal ya. Bentuk aplikasi amal, bukan dalam bentuk teori. Karena antara amal dan teori kadang berbeda. Jangan kira menguasai teori telah menguasai amal. Belum tentu. Teori itu menunjukkan, kalau teorinya benar, antum mudah-mudahan bisa latihan kepada teori yang benar itu, agar amalnya benar. Boleh jadi teorinya benar, amalnya masih salah. Boleh jadi. Lebih baik harta yang ditaruh di akhirat dibanding harta yang ditinggal untuk dunia. Itu kan teori. Coba amalkan. Kalau nggak sulit. Kalau nggak perlu latihan panjang. Mungkin 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun belum tentu akan sampai kepada titik yang seperti itu. Teorinya udah benar, tapi perjuangan ke arah teori itu bukan pekerjaan mudah. Jangan kira teorinya benar, amal langsung benar. Siapa bilang? Gampang aja jadi orang yang beriman. Tapi kalau teorinya sudah benar, mudah-mudahan hati terpancing, hati bergerak ke arah itu. Tak 100% pun ya dapat 75, 80 lumayan. Dibanding teorinya salah. Pasti hasilnya juga tidak benar. Orang yang terbiasa mengatakan dunia akhirat 50-50, lihat saja amalnya. Pasti lebih condongnya ke dunia lebih daripada pasti itu. Karena kalimat 50-50 itu selalu dikatakan kepada remaja yang tidak kenal konser. Yang kenalnya ke masjid, pengajian, apa. Nggak kenal pergaulan muda-mudi, nongkrong di mana itu. Nggak. Kepada mereka itu diarahkan. Jangan akhirat tok. Bahaya nanti. Muslim tak begitu. Muslim itu akhirat dan dunia apa? 50-50. Pengajian oke sih, tapi kadang-kadang konser juga lah gitu. Itu maksudnya. Kalimat itu ke situ arahnya. Kenapa? Karena teorinya salah, amalnya pasti keliru, pasti nggak benar. Pemuda yang sudah rajin ibadah yang tidak kenal maksiat itu justru itu yang benar. Sab'atun yudhilluhumullahu. Ada 7 yang Allah naungi dari panasnya mentari, panasnya matahari padang mahsyar. Salah satunya syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang remaja, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat. Itu yang benar malah. Secara teori itu yang benar, bukan 50-50 tadi. Akhir dunia ini sebesar apapun tetap kerdil. Akhirat artinya surga, sekerdil apapun tetap besar. Saya ulangi, dunia ini sebesar apapun tetap kerdil. Sementara yang di surga, sekecil apapun tetap besar. Anda punya di dunia ini 500 triliun. Kata orang besar, tetap kecil. Anda di akhirat hanya punya tempat cambuk, tetap besar, padahal cuma tempat cambuk. Itu kata Nabi SAW. La mawdi'u sawti ahadikum fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat meletakkan cambuk kalian, salah seorang di antara kalian di surga, tempatnya wadah meletakkan cambuk. Kan harta kerdil itu, harta kecil. Bukan ranjang, bukan istana, ya kan? Harta kecil kan? Tapi letaknya di mana? Surga. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Nabi.
Maka yang kecil sekecil apapun di surga, kalau letaknya di surga, itu tetap besar. Apalagi yang besarnya. Jangan tanya. Pohonnya saja batangnya emas. Dunia sebesar apapun, tetap kerdil. Karena Allah yang mengatakan. Kalau sudah dibandingkan antara dunia dan akhirat, nggak ada apa-apa bandingnya. Yang terjadi apa? Pandangan mata kita ditarik oleh syaitan untuk membesarkan yang kerdil tadi. Supaya kita tidak fokus mengejar yang besar. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai mata kita ditarik syaitan untuk membesarkan dunia. Karena itu yang akan membuat kita nggak bisa konsentrasi mengejar akhirat. Nggak bisa fokus mengejar akhirat. Nggak bisa semangat hebat mengejar akhirat. Kenapa? Karena semangatnya udah ditarik ke sini. Dia nggak bisa 50-50. Salah satunya terjadi. Kalau semangatnya ke sini, ini ya ada sih ada, tapi ya nggak semangat gitu. Tapi kalau semangatnya ke sini, yang ini ada, tapi ya seberapa Allah kasih aja lah. Allah kasih sebulan 50 juta, alhamdulillah. Allah kasih sebulannya 30 juta, alhamdulillah. Nggak, tapi nggak perlu harus dikejar-kejar, harus 3 miliar, 4 miliar. Nggak pakai target-target gitu. Seberapa yang Allah kasih aja. Saya tetap usaha, saya tetap ikhtiar, tapi seberapa yang Allah kasih aja. Tapi Allah kasih 1 miliar, alhamdulillah. Kalau Allah kasih 1 miliar. Tapi fokusnya ada di sini. Ke akhirat, bukan ke 1 miliar itu. Karena yang 1 miliar itu kerdil, kecil. Begini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, nasihat yang bisa Ana sampaikan di pagi ini untuk diri Ana sendiri dan saudara-saudariku yang mendengarkan kajian ini, baik langsung atau melalui media yang Allah mudahkan. Dan ini hanya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min, berikan peringatan karena bermanfaat bagi orang-orang yang ada iman. Karena bahasan ini sudah kita ketahui sebenarnya. Ana hanya ngulang-ngulang aja. Bahasan seperti ini antum sudah dengar banyak dari para asatidzah juga. Hanya mengingat-ingatkan lagi diri sendiri supaya kita ingat. Dan mengingatkan tadzkir, ulang-ulang kaji. Ya. Ulang-ulang mengulang-ulang apa yang sering diulang-ulang oleh ustadz-ustadz yang lain. Nggak ada. Tetapi itulah hebatnya agama Allah. Nggak pernah ada rasa bosan membicarakannya. Nggak pernah ada rasa bosan membicarakannya. Akhirat apabila dibicarakan, nggak ada rasa bosan. Sebagaimana tak ada rasa bosan kita sholat, tak ada rasa bosan kita baca Al-Quran. Al-Fatihah berapa kali kita ulang sehari, nggak ada rasa bosan. Bagi antum yang hafalannya lebih banyak kul, berapa kali antum baca kul sehari? Nggak ada rasa bosan. Ya kan? Ada rasa bosan. Coba karangan manusia. Setahun aja udah usang. Setahun aja udah basi. Nah, semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah tumbuhkan di dalam hati kita semangat untuk mengejar apa yang ada di sisi Allah, surga Allah. Dunia ini sekedar jangan lupa. Ikhtiar harus dunia ini, nggak boleh dilupakan. Karena Allah melarang kita melupakannya. Tapi bukan untuk fokus pusat perhatian. Ustadz, bagaimana tentang hadis dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga adalah dan dunia adalah surga bagi orang kafir? Penjara maksudnya tak bebas.
Karena ada penghalang-penghalang. Ke sini, oh nggak boleh ternyata. Mundur. Ke sini, oh ini sudah batasan yang tak boleh dilewati. Mundur. Itu maksud penjara. Bukan sengsara. Orang kafir nggak ada batasannya. Mau kerjakan, nggak ada hukum bagi mereka. Nggak ada batasan-batasan itu nggak ada. Pembatas-pembatas jeruji tindakan itu nggak ada. Asal lu mau, gua mau, aman. Nggak ada masalah. Dunia nggak boleh protes, kita kok sama-sama mau kok. Ada apa dengan mereka larang-larang? Yang penting saya tidak mencelakakan kamu, kamu tidak mencelakakan saya tidak urusan keluarga kamu, urusan saya, urusan saya. Saya tidak membahayakan kamu, saya melakukannya seorang diri. Apa peduli kamu dengan saya? Jangan batasi hak asasi saya sebagai seorang manusia untuk melakukan apa yang saya mau dan saya tidak mencelakai Anda. Yang penting Anda tidak saya celakai, maka saya boleh mengerjakan apapun yang saya mau kerjakan. Itu hak saya sebagai seorang manusia, dinamakan hak asasi manusia. Nggak ada batasan. Yang penting jangan mencelakai orang lain. Itu dia dunia maksud dalam hadis. Bukan orang mukmin sengsara. Jadi Rasul Anda sengsara gitu? Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW sengsara gitu hidupnya. Karena dunia bagi orang mukmin penjara. Penjara maksudnya nggak bebas. Nggak bebas ngelihat, nggak bebas mengambil, nggak bebas berkata, nggak bebas melangkah, nggak bebas gitu. Itu maksud penjara. Bukan maksudnya orang mukmin menderita di dunia, orang kafir surganya di dunia. Berarti mereka penuh dengan kebahagiaan, tabrakan dengan ayat. Kalau itu makna yang Anda inginkan. Jadi maknanya bukan itu. Maknanya penjara itu adalah punya apa? Punya jeruji-jeruji. Oh, ini udah nggak boleh, nggak bisa lewat lagi. Ke sini udah nggak boleh. Ada pembatasnya, nggak boleh mundur. Di dalam Al-Quran Allah sering berkata, tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan Allah. Anda hidup dalam batasan, sudah dibungkus oleh Allah dengan batasan. Jangan lewat. Itu dia. Boleh kita sembarang ngomong? Nggak boleh. Boleh kita sembarang lihat? Nggak boleh. Boleh kita sembarang melangkah? Nggak boleh. Boleh kita sembarang pegang? Sembarang ambil? Nggak boleh. Orang kafir nggak ada itu bagi mereka. Wallahu a'lam. Semoga Anda paham apa yang ada di dalam hadis. Supaya tidak bertabrakan maknanya. Kalau sengsara maknanya berarti orang yang beriman Allah sengsarakan di dunia. Enggak. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ada yang mengatakan rakyat yang dipimpin oleh pemimpin yang zalim dan korup akan bahagia hidupnya di akhirat. Karena dosa-dosa rakyatnya akan diambil oleh pemimpin yang zalim tersebut. Sebagai kompensasi kezaliman mereka di dunia terhadap rakyatnya. Bagaimana kalau kita balik pertanyaannya? Sekarang saya balik ya. Tolong disimak. Ada yang mengatakan rakyat-rakyat yang zalim yang selalu mencaci maki pemimpinnya, maka pemimpinnya akan hidup bahagia di akhirat karena dosa-dosanya diambil oleh rakyatnya yang selalu mencaci maki pemimpin itu sebagai kompensasi atas kezaliman mereka di dunia terhadap pemimpin-pemimpinnya. Benar atau tidak? Loh, kezaliman itu kan kalau dari pemimpin akan seperti itu, kalau di rakyat juga akan seperti itu. Kenapa fokusnya hanya di pemimpin? Coba. Apakah kalau rakyat tidak melakukan itu kepada pemimpinnya, rakyat juga tidak diambil pahalanya untuk pemimpinnya?
Saya sedang tidak membela pemimpin di sini, tapi agama itu berlaku sama. Salahkah kalimat yang saya balik dari pertanyaan? Ayo. Lalu kenapa fokusnya hanya pemimpin yang zolim? Rakyat yang zolim mana? Apakah rakyat tidak menzolimi, kita dizolimi terus? Please. Mana keadilan dalam penilaian? Tapi, kalau kita untuk rakyat, memang yang begini yang enak dibahas. Paham enggak maksudnya? Nanti ketika antum jadi pemimpin, yang saya balik tadi yang enak dibahas. Percayalah antum kalau antum jadi pemimpin nanti. Percayalah antum. Yang paling enak dibahas yang anda balik tadi. Pahamlah kita, di sini ada nafsu. Maka membicarakan pemimpin dan kezolimannya, ada nafsu loh di sana. Tidak murni syariat. Karena kalau murni syariat, dibalik pun sama. Bukankah rakyat sekarang, rakyat kita, pemimpin satu kan, yang mencaci maki dia jutaan loh. Berapa pahala untuk dia, cobalah. Enggak maksud itu. Hah? Allah Maha Adil dan Allah akan letakkan pada posisinya seadil-adilnya sehingga di akhirat nanti tidak selesai mahkamah akhirat sampai kezoliman itu tak ada satupun yang tersisa yang belum dikembalikan kepada yang dizolimi, yang belum diambil dari yang menzolimi, baik pemimpin kepada rakyat atau rakyat kepada sama persis, timbangannya tidak ada yang berat sebelah. Lalu kenapa sekarang enaknya begini? Karena sedang diomongkan sesama rakyat. Ada seorang lupa namanya. Pokoknya dia kalau sudah bicara pemimpin itu kritikannya tajam sekali. Karena tidak mau sebut nama. Kalau sudah urusan pemerintah ini, keputusan itu, dia selalu diundang di televisi swasta dan memang tajam. Pola pikir orangnya cerdas, pembicaraannya tajam dan selalu nusuknya itu tajam sekali. Dapat kesempatan di dunia kepemimpinan, dia yang korup. Masuk penjara. Iya kan? Iya atau tidak? Anda nggak perlu sebut nama, antum tahu lah ya, mungkin yang Anda maksud itu. Kita tidak bicara orangnya. Tapi lihat, ketika dia jadi rakyat, kerjaannya menyalahkan pemimpin. Ketika dia menjadi pemimpin, kerjaannya yang dulu dia salahkan, dia dikerjakan kepada rakyatnya. Karena alam sudah berbeda. Dulu Anda alam rakyat, sekarang Anda alam pemimpin. Kenapa kita asik kowar-kowar pemimpin? Karena belum jadi pemimpin loh. Kalau sudah masuk dunia itu, belum tentu antum bisa ngomong seperti itu. Ngomongnya lain lagi itu. Proyek bagaimana? Amplopnya setebal apa? Tanda tangan ini berapa? Kalau buat acara ini berapa? Itu sehingga akhirnya yang mengkritik sangat tajam ketika menjadi rakyat, ketika dia dapat jabatan, masuk penjara juga karena korupsi. Dua-duanya nggak boleh. Pemimpin menzolimi rakyat nggak boleh, rakyat menzolimi pemimpin dengan aneka ragam perkataan pun nggak boleh, sama-sama nggak boleh. Makanya saya balik agar kita tahu bahwa ada ruh nafsu di dalam ini. Karena kita sedang membicarakan sebelah pihak saja. Islam tidak pernah berpihak kepada sebelah pihak. Islam meletakkan kedua-duanya dalam posisi yang adil.
Sebagaimana rakyat tidak boleh dighibahi, pemimpin juga tidak boleh dighibahi. Sebagaimana rakyat tak boleh korupsi, pemimpin juga nggak boleh korupsi. Sebagaimana rakyat, pemimpin tidak boleh menerima sogokan, rakyat juga nggak boleh nyogok. Coba kalau rakyat nggak ada yang nyogok, nggak ada pemimpin yang terima sogokan, pasti itu. Ya atau tidak? Mau terima sogok dari mana? Rakyat nggak satu pun yang mau nyogok gitu. Sogok mana yang mau diterima pemimpin? Coba. Ya atau tidak? Maka jangan salahkan pemimpin saja yang terima sogokan. Rakyatnya nyogok. Dua-duanya salah. Menerima sogokan salah, menyogok juga salah. Kenapa pemimpin terima sogokan? Karena rakyatnya nyogok. Pasti itu. Intinya adalah, kalau Anda dizolimi, Anda akan dapat pahalanya. Kalau Anda menzolimi, pahala Anda akan diambil. Dah, itu intinya. Mau pemimpin, mau rakyat, hukumnya sama. Tapi di pihak rakyat, paling enak membicarakan pemimpin. Nanti giliran jadi pemimpin, paling enak bicarakan rakyat, bukan kesalahan pemimpin. Kenapa? Nafsu berkata, nafsu berbicara, keinginan sudah. Orang-orang yang sekarang ini antum tahu dia korupsi, coba dulu ketika dia masih menjadi ketua BEM. Kalau enggak, slogannya memberantas korupsi. Beda kan? Dulu dia di lapangan menyerang korupsi. Sekarang ketika dia memimpin, terjebak korupsi. Alam yang sudah berbeda. Maka yang benar itu tidak korupsi, baik pemimpin atau rakyat. Itu yang benar. Pemimpin menzolimi rakyat, akan Allah hitung di akhirat dan akan ada peradilan. Rakyat menzolimi pemimpin, akan Allah hitung di akhirat, akan ada peradilan. Semua akan dikembalikan. Yang menzolimi akan diambil dari dia kezoliman dan dikembalikan kepada yang dizolimi. Mau pemimpin, mau rakyat, hukumnya sama. Apakah terlihat saya membela pemimpin tadi? Enggak juga, sama aja ya kan? Karena agama itu sama. Agama itu adil. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana cara membentengi diri dari kesyirikan dan kekufuran yang kita tidak sadari? Kalau antum tidak sadari, nggak dosa. Antum nggak sadar kok. Maka perbanyak nimba ilmu agar mulai tahu, ternyata ini salah. Ini bahagian daripada kesyirikan, taubat. Wallahu a'lam. Apabila kita lebih menghormati teman yang lebih kaya dan mempunyai jabatan dan pangkat, lebih menghormati dia, apakah kita termasuk lebih condong kepada dunia? Condong kepada dunia itu letaknya di hati. Soal menghormati manusia itu sesuai level jabatan. Karena Rasul menyuruh kita meletakkan manusia sesuai dengan posisinya masing-masing. Apabila kita menghormati pemimpin, ya memang pemimpin harus dihormati. Dia punya jabatan, pangkat dan jabatan, berarti ada kepemimpinan, harus dihormati. Harus ada penghormatan yang berbeda dengan perbuatan kepada
yang tetangga misalnya, yang teman biasa misalnya. Nabi mengatakan anzilun nasa manazilahum, letakkan manusia pada posisinya masing-masing. Posisinya lebih tinggi, ya hormati lebih tinggi. Posisinya lebih tua, maka hormati. Posisinya lebih terhormat, maka hormati. Nggak ada masalah sebagai muamalah dunia. Tapi kecondongan hati tak bisa dikaitkan dengan hal yang seperti itu. Tahun depan saya sudah memasuki usia pensiun. Insya Allah. Tapi tidak memiliki tabungan untuk masa tua. Ada rasa gelisah karena terbiasa memiliki uang sendiri dan bisa berbagi. Ana sangat meyakini bahwa rezeki Allah selalu ada bagi setiap makhluk. Tanyaannya bagaimana cara menghilangkan rasa khawatir dan gelisah karena berharap tidak menyusahkan orang lain di masa tua. Power syndrome ya, kata orang apa namanya? Hah? Post power syndrome. Ini salah satu kelemahan menjadi karyawan. Karyawan yang saya maksud bisa karyawan pemerintah, bisa karyawan swasta. Salah satu kelemahannya ada di sini. Dan ini tidak terjadi pada para petani. Salah satu kelebihan petani nggak punya yang tadi itu. Intinya saya ingin bisa menasihati bahwa di dalam agama kita salah kalau kita mengkhawatirkan apa yang akan terjadi nanti. Salah kalau kita takut sesuatu yang akan terjadi nanti yang belum pasti. Itu salah. Kenapa? Karena dia nanti. Kok sekarang sudah ditakuti? Gitu loh. Yang nanti itu belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Ya ini sudah tahun depan sudah masa pensiun Ustadz. Ya, antum yakin tahun depan masih hidup? Sifat orang mukmin tak gentar berhadapan dengan masa yang akan datang. Karena dia yakin Allah telah menuliskan segala-galanya untuknya. Dan dia yakin bahwa kalau dia berikhtiar, berjalan mencari nafkah, dia pasti mendapatkan nafkah. Namun jangan pasang target. Kesalahan kita pasang target. Saya nanti kalau pensiun saya kerja apa ya? Yang kira-kira gajinya paling tidak 75% dari gaji sekarang. Nah itu udah target itu. Itu yang membuat antum menderita. Hidup sudah pasang target rezeki. Tapi yakinlah bahwa rezeki itu akan datang dengan ikhtiar. Karena Allah berjanji bagi yang mencari rezeki, Allah kasih rezeki. Tapi Allah tidak pernah memberitahu kepada kita berapanya. Maka lakukan ikhtiar. Rezeki pasti ada. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada yang bergerak di permukaan bumi, melainkan kewajiban bagi Allah untuk memberikan rezeki kepadanya. Allah mewajibkan kepada dirinya untuk memberi rezeki kepada orang yang bergerak mencari rezeki. Maka bergeraklah mencari rezeki, rezeki pasti ada, namun jangan pasang target. Satu lagi yang harus ditambahkan insya Allah ta'ala mudah-mudahan bermanfaat, kerdilkan dunia. Kalau antum bisa mengkerdilkan dunia, maka ketakutan itu akan ada. Akan hilang, maaf kok akan ada. Akan sirna perlahan. Tapi ini perlu latihan, kerdilkan dunia.
Selalulah memandang bahwa dunia itu simple. Saking simpelnya Pak, orang yang tak tamat SD aja bisa dapat rezeki kok. Masa antum yang sudah sekian tahun jadi karyawan di perusahaan nggak bisa dapat rezeki? Anak yang nggak tamat SD aja dapat rezeki kok. Belum SD aja udah dapat rezeki itu di perapatan banyak tuh. Belum SD aja udah dapat rezeki dia. Ya atau tidak? Itulah simpelnya dunia. Saking simpelnya. Nggak perlu jajah SD untuk dapatkan rezeki. Simpel sebenarnya dunia ini. Ketika kita pasang target tinggi, kita kewalahan. Tapi kalau kita pandang simpel, kita pun nyaman. Masa sih antum cari nafkah nggak bisa untuk dapatkan 3 piring nasi sehari? Berapa sih 3 piring nasi sehari? Plus lauk pauk dan sayur-sayurnya? 1 piring berapa? Hah? 15.000 kali 3. 45.000 doang. Masa sih nggak bisa? Ya, saya kan punya mobil Ustadz. Saya punya, itu yang jadi masalah. Ketika targetnya udah tinggi, mobil saya jenisnya ini Ustadz, BBM-nya sekian Ustadz. Udah, kalau mobil nggak perlu jual mobil itu. Kalau itu akan menyusahkan antum, simpelkan saja. Beli kendaraan dengan konsumsi BBM minim. Tahu nggak antum kalau air kelapa itu bisa dijadikan BBM? Kalau antum naik sepeda motor, siapkan air kelapa. Itu bisa jadi BBM. Ketika mogok, habis minum, dorong. Bahan bakar tenaga. Simpelkan saja, Pak. Cara simpelnya gini. Antum dulu sebelum jadi karyawan, berapa sih kebutuhan sehari? Balik lagi ke situ. Jangan pasang target, saya ingin hidup selevel ketika saya terakhir dapat gaji. Ayo, dulu kan pernah hidup dengan gaji 1,5 juta sebulan. Kenapa sekarang nggak bisa lagi? Penyebabnya apa? Dulu pernah berhasil kok. Apa yang menghalangi Anda untuk berhasil lagi dengan 2 juta sebulan? Mudah-mudahan ketika, maksudnya gini loh Pak, simpelkan dulu agar kita nggak stres. Kalau nanti berikhtiar ternyata kita sudah simpelkan 2 juta dapatnya 5 juta kan keren. Itu loh yang Anda maksud. Saya selalu mengatakan, antum beli pisang 1 sisir pisang, itu sudah bisa untuk sarapan pagi 3 hari berturut-turut. Dan sehat lagi. Daripada lontong Padang pakai tunjang. Lebih sehat pisang itu lagi. Wallah lebih sehat. Tanya kepada seluruh para dokter kalau antum tidak percaya. Ustadz asal ngomong, bukan faknya Ustadz. Anda dapat dari dokter juga. Simpel kan dunia ini kan. Tinggal beli di 1 sisir pisang. Itu berapa lah harganya kalau kita pergi ke pasar rakyat. Akan beli ke tempat yang ada AC-nya. Beli di pasar rakyat aja. Beli. Mana pasar rakyat di sekitar sini, mana yang paling dekat. Situ belinya. Beli 1 sisir, sarapan untuk 3 hari. Bisa itu Pak. Wallah bisa. Simpel sebenarnya dunia. Allah ciptakan simpel. Itu buktinya orang kampung gajinya nggak banyak hidup kok. Dan ketika ekonomi hancur, orang kampung tenang-tenang aja. Maka simpelkan dunia
Dunia ini simple. Kita yang memberat-beratkannya dengan keinginan, dengan kemauan dan target yang dibesar-besarkan. Kalau antum berhasil dengan cara yang tadi, pertama, masa depan jangan dikhawatirkan. Apa yang terjadi, kita hadapi. Saya bergerak pasti dapat rezeki, tapi jangan pasang target. Tambah yang ketiga, simpelkan saja. Satu sisir pisang bisa untuk sarapan 3 hari. Beli 5 kilo ubi kayu bisa untuk makan siang 3 hari. Simpelkan dulu di hati. Sehingga siap tempur. Insya Allah bisa. Kita hidup di negeri yang sangat kaya raya. Sehingga aneh kalau kita mengkhawatirkan rezeki. Kita hidup di negeri yang sangat subur. Sehingga aneh kalau kita mengkhawatirkan rezeki. Ini yang bisa Anda jawab dari pertanyaan yang ada pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini kajian kita di pagi hari ini. Semoga menambah di dalam hati kita kesadaran bahwa hati-hati dengan fitnah dunia, tipuan dunia, karena dia sering membuat kita lalai dari mengejar akhirat. Hati-hati. Dan hati yang kalau memang ingin untuk mengejar akhirat, maka dia harus mengkerdilkan dunia. Dan dia selalu memandang dunia ini sedikit. Karena memang dia sedikit, bukan dikarang-karang, memang sedikit. Ya. Wassallallahu wasallam wa baraka wa anna ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita ampunan di yaumil hisab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.